ini jalan untuk menuju ilmu, maka Allah permudah langkahnya untuk masuk ke dalam surga Allah. Cuman sebelum dilanjut mohon maaf. Ini kok rasanya saya kok mencium ada aroma asap rokok. Jadi kalau misal ada di luar mungkin yang merokok, mohon maaf, nantikan dulu sebentar. Masa dia majelis ilmu kalah sama bis pantas, okay? Jadi nanti sebentar ya. Jadi nanti kalau sudah selesai silakan merokok. Mohon maaf. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rutinitas kita yang bertepatan pada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya kita di tempat ini ngaji kitab Adab Sulukul Murid. Sekarang kita sedikit lebih mengenal kepada Nabi Muhammad SAW agar semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zairi tadi, betul sekali, fa inna fadla Rasulullah laisa lahu haddun fa yuridu anhu natiqun bi fahmi. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dengan lisannya. Kenapa? Karena keutamaan Nabi Muhammad itu tidak ada batasnya. Utama Nabi Muhammad itu luar biasa, nggak bisa dibatasi. Saking luar biasanya itu Nabi Muhammad SAW, ya zaman wa fihi la yusufi. Bahkan sampai akhir zaman pun, sampai kiamat pun menceritakan tentang Nabi Muhammad tidak ada habisnya. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan kita para hadirin adalah orang-orang yang beruntung Allah tentukan, Allah jadikan, Allah takdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Menyebut nama Nabi Muhammad saja dapat menenangkan hati kita. Disebut saja nama Nabi Muhammad, hati kita jadi tenang, jiwa kita jadi tenang. Kalau disebut orang-orang soleh, dari solehin tanzilur rahmah, disebut nama orang-orang soleh Allah turunkan rahmat. Bagaimana jika yang kita sebut adalah nama Nabi Muhammad? Disebut orang soleh saja Allah kirim rahmat. Bagaimana kalau disebut adalah aslahus solehin, orang soleh yang paling soleh yaitu Nabi Muhammad? Maka tidak perlu diragukan lagi, pasti Allah turun rahmatnya, Allah turun barokahnya dan lain sebagainya. Semuanya Allah berikan untuk orang-orang yang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Dan ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad hukumnya wajib. Jadi kita wajib bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena menjadi umatnya Nabi Muhammad inilah kita disebut sebagai umat sebaik-baik umat. Daripada umat-umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad lah umat yang paling utama, umat yang paling mulia karena Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, karena Nabi Muhammad begitu berjasa kepada kita para hadirin, maka sudah sepatutnya bagi kita umatnya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita adakan acara maulid Nabi Muhammad, kita agungkan Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Muhammad, kita bikin acara perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu semua adalah murni karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu kita dengar lagi kalau ada orang yang mengatakan nggak perlu bikin maulid, nggak perlu ikut-ikutan maulid. Nggak usah dengarkan, cukup ikut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insya Allah kita semuanya selamat. Amin. Dan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang mengaku cinta kepada Muhammad, maka sepatutnya kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah telah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sungguh ada pada diri Rasulullah SAW adalah satu contoh yang baik, contoh di setiap aspek kehidupan kita. Segala bentuk, mau makan pun Nabi ajarkan, cara minum Nabi ajarkan, cara istirahat, cara tidur Nabi contohkan. Bahkan cara masuk dan keluar kamar mandi sekalipun Nabi mencontohkan untuk kita para hadirin. Kita belajar seperti yang sampaikan Ustaz Zairi. Kalau pengen tahu semua itu, datang ke majelis-majelis ilmu, belajar, tanya kepada para ustaz agar kita semua mengerti ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini nggak panjang-panjang, singkat saja. Tapi kalau sudah nanti dapat ilmu, saudara-saudara, kalau nanti sudah dapat ilmu, maka ilmu tadi amalkan dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai ketika ilmu sudah kita dapat, kemudian kita amalkan ilmu tadi ada embel-embelnya. Nah, embel-embelnya untuk cari dunia, ini berbahaya. Sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang dia belajar ilmu tujuannya untuk dijual itu agama. Ketika dia dapat ilmu, dia mengerti agama, tujuannya untuk dijual agama tadi. Maka percuma, ini orang tidak ada artinya, tidak ada nilainya.
Sekarang ini berapa banyak orang yang mulia di hadapan makhluk tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Sekarang orang berapa banyak yang bikin majelis-majelis, banyak majelis, bahkan maaf sekarang ini banyak majelis-majelis yang dipimpin oleh orang yang nggak ada kapasitas ilmu, tapi mereka bisa jadi pemimpin. Karena memang bikin majelis itu sebetulnya tidak disyaratkan berilmu, asal dia ada kemauan, ada keberanian, dia bisa misalnya mengayomi, dia bisa jadi pemimpin walaupun nggak ada ilmu. Nah ini sekarang banyak terjadi, dan yang disayangkan itu majelis dijual, majelis tadi dijual. Jadi untuk dia cari dunia supaya dia bisa mendapatkan cuan dari majelis-majelis tadi, dapat penghasilan. Nah ini berbahaya, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Carilah ilmu dengan niat yang ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang pemuda belajar langsung kepada Nabi Musa. Jadi luar biasa taklimnya langsung sama Nabi Musa. Dia belajar sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Belajar sampai dia menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Dia pulang ke kampungnya. Nah, begitu pulang di kampungnya, dia sebarkan itu ilmu. Disebarkan ilmu yang dia pelajari dari Nabi Musa. Luar biasa, ini Nabi Musa luar biasa mengajarkan ilmu kepada seorang pemuda. Tapi sayangnya pemuda tadi menyebarkan ilmu tidak dengan ikhlas. Bukan karena Allah. Dia sebarkan ilmu dengan tujuan untuk cari dunia. Nah, ini berbahaya, padahal guru-guru kita semuanya, leluhur-leluhur kita, kiai-kiai kita dulu mengajarkan kepada kita, kul bikasbik boleh takut begini, makanlah engkau dari usahamu, dari kerjamu, jangan makan dari agamamu. Artinya kita diajarkan kalau butuh duit kerja, butuh duit jangan jual agama. Itu ajaran daripada ulama-ulama dulu. Ini orang pemuda tadi yang belajar sama Nabi Musa ternyata nggak begitu. Dia sebarkan itu ilmu dengan tujuan untuk cari dunia. Tapi subhanallah, saking murkanya Allah. Saking murkanya Allah kepada pemuda tadi, Allah kutuk itu pemuda menjadi seekor babi. Jadi seekor babi, muridnya Nabi Musa. Nabi Musa itu luar biasa, gurunya Nabi Musa. Ini muridnya Nabi Musa. Gara-gara dia jual agama, Allah kutuk jadi babi. Sampai di suatu hari Nabi Musa datang ke kampung pemuda ini. Nabi Musa ingin tahu bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Dicari-cari oleh Nabi Musa, nggak didapat ini pemuda, nggak ketemu dengan pemuda ini. Sampai akhirnya ada satu orang datang kepada Nabi Musa menuntut seekor babi. Ketika menuntut seekor babi ditemui Nabi Musa dan dia katakan, ya Nabi Allah Musa, inna hadza huwa. Wahai Nabi Musa, ini orangnya yang kau cari. Sesungguhnya ini babi adalah dia, pemuda itu yang kau cari. Bingung Nabi Musa, kaget luar biasa. Ini orang berilmu, bukan orang biasa, orang berilmu, alim, punya ilmu. Nabi Musa sendiri yang memberikan ilmu, Nabi Musa sendiri yang mengajari ilmu. Kok bisa Allah kutuk menjadi babi? Ini dosanya apa? Saking kagetnya itu Nabi Musa, yang kita semua tahu Nabi Musa adalah salah satu nabi yang disebut kalimullah, ya. Nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Disebutkan dalam Al-Baqarah, kila wa Musa qala Musa aruhu walakin hadza habibun wa Musa kalimun. Jadi disebutkan Nabi Musa adalah nabi yang bisa langsung bermunajat pada Allah, berbicara langsung dengan Allah. Itu Nabi Allah Musa, kalimullah. Jadi Nabi Musa saking herannya langsung Nabi Musa bermunajat, ingin tahu, ingin bertanya kepada Allah, kenapa ini pemuda kok dikutuk jadi babi? Ketika Nabi Allah Musa bermunajat, Allah menjawab. Allah menjawab, wahai Musa, ini sanatu hakada li'annahu kana yatlubu dunya bid-din. Wahai Musa, sa'ubiru kalimat sanatu hakada. Wahai Musa, akan aku beritahu engkau kenapa aku lakukan ini. Li'annahu kana yatlubu dunya bid-din. Karena orang itu menjual agama. Li'annahu kana yatlubu dunya bid-din. Pemuda ini mencari dunia dengan agama. Jadi Allah yang menjawab, orang ini aku kutuk menjadi babi karena dia jual agama. Masya Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau ini misal terjadi di umat Nabi Muhammad di zaman sekarang ini, berapa banyak kira-kira orang-orang yang dikutuk oleh Allah jadi babi? Berapa banyak orang-orang yang dia itu mulia di hadapan makhluk, seakan-akan seorang yang alim, seakan-akan seorang ulama, padahal di balik itu dia jual itu agama. Masya Allah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kita kalau betul-betul mencintai Nabi Muhammad, jangan cari popularitas, jangan cari jabatan, jangan cari derajat di hadapan makhluk.
Fokus saja dengan ridho Allah, cari ridho Allah. Allah yang akan angkat derajat kita sebagaimana para ulama salaf kita. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Fathul Haddad, beliau mengatakan laula syuhra la kharajtu min tahtil ghadifa hadhihi syai'un yakfi ahli tarikh. Kalau bukan karena aku takut terkenal, kalau bukan karena aku ini takut terkenal, aku bisa keluarkan dari bawah karpet ini sesuatu yang cukup untuk semua penduduk Tarif. Masya Allah, aku kalau nggak takut terkenal, dari bawah karpet saja, aku bisa keluarkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan ahli Tarif, penduduk kota Tarif. Masya Allah, hanya dari bawah karpet, belum dari bawah kursi, bawah meja dan lain sebagainya. Itu namanya contoh dari para leluhur kita. Mereka itu nggak pengen dikenal makhluk, mereka itu hanya pengen dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Dunia kita lakukan kalau pengen dunia kerja, jangan sampai agama yang kita jual. Alhamdulillah, agar kita senantiasa menjadi hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang mencintai Nabi Muhammad dengan hakiki, hamba yang terus bisa menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, hamba yang bisa terus berjalan di atas rel Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini, kita semuanya sebagaimana pada malam hari ini kumpul ada di dunia ini, kembali ada bersama dengan orang tua anak-anak kita, guru-guru kita, bersama cintai dengan para syuhada, sholihin, dan kita semuanya disambut oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.